Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Elvia Zuhra. Nomor induk mahasiswa 191150, kelas A1, Manajemen Pendidikan Islam, jurusan Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, STAIM Sultan Abdurrahman, Kepulauan Riau. Baiklah, saya kali ini akan membuat sebuah video yang merupakan tugas ujian tengah semester saya pada mata kuliah bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Syukri Ernayati Nur Intan Syahri Sinaga MSOS. Kali ini saya membuat topik atau materi yang berjudul. Sebelumnya saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh dari video ini. Let's watching. Baik, sekarang kita memasuki materi persamaan garis singgung lingkaran. Apakah di antara kalian ada yang memahaminya atau sudah pernah belajar? Malas sekali pun aku. Hai, Ibu Novi. Ibu ini kan guru BK kan, bukan? Saya mau bertanya, apa sih strategi ketika mengajar dalam menghadapi? Jadi strategi yang harus diterapkan oleh seorang guru ketika mengajar itu adalah yang pertama, menciptakan kesiapan belajar. Misalnya, ketika ibu sedang memasuki kelas, duduk nih di meja guru, ibu amati dan perhatikan apakah kondisi kelas dalam keadaan bersih, ataukah spidol dan penghapus dalam keadaan di tempatnya, ataukah papan tulis yang sudah dihapus, terus alat tulis dan lain sebagainya. Jadi menurut saya itu perlu, karena ketika kita sedang melakukan pembelajaran di papan tulis gitu, kita sedang menulis, terkadang ada siswa yang terkadang tuh ada anak-anak yang tidak membawa alat tulis seperti pena, jadi mereka kayak gelisah, jadi mereka lebih cuek terhadap pelajaran yang kita sampaikan. Yang kedua adalah memberikan motivasi belajar. Sebagai seorang manusia, motivasi itu sangat penting. Bahkan setiap hari kita pasti membutuhkan motivasi. Yang ketiga adalah mengurangi marah yang berlebihan. Apalagi ketika siswa kita tidak membuat tugas atau PR, kita jangan marah terlalu berlebihan, karena itu akan membuat mereka menjadi dendam terhadap kita. Terus ketika mereka sudah dendam, mereka tidak suka pelajaran yang kita sampaikan, walaupun itu baik, mereka nggak suka. Jadi kita jangan marah berlebihan, karena itu tidak baik untuk psikis mereka. Yang keempat, menciptakan keharmonisan. Seperti misalnya di sela-sela pelajaran kita, ketika kita melihat mereka sedang keadaan bosan, kita buat hal-hal yang lucu gitu, atau guyonan-guyonan yang menarik, sehingga mereka tertawa, dan itu akan memberi kedekatan kepada kita dan siswa-siswa kita. Yang kelima, memberikan bimbingan seperlunya. Contohnya, ketika mereka sedang tidak bisa dalam pelajaran yang kita berikan, kita bimbing mereka sebisa mungkin, semampu mungkin. Karena ketika seorang anak tidak memahami suatu materi pelajaran, mereka bakalan malas untuk berjuang dalam memahami pelajaran tersebut. Jadi diperlukan kita duduk bersama mereka untuk membuat mereka lebih paham dan lebih mengerti.
Yang terakhir adalah memberikan hadiah atau reward. Nih, ini yang paling siswa-siswa biasanya suka ketika ada guru yang setelah mereka bersusah-susah payah mengerjakan tugas dengan baik atau mendapatkan nilai yang baik saat ujian, mereka paling suka ketika kita mengasih mereka hadiah atau reward. Tidak perlu mahal, tidak perlu mewah, yang penting kita menghargai apa yang mereka pelajari, kita menghargai hasil usaha mereka sendiri. Mungkin menurut saya itu saja, Bu, strategi dalam menghadapi siswa-siswa yang cuek ketika pelajaran berlangsung. Oh, jadi seperti itu. Baiklah, Bu, saya kedepannya saya akan menerapkan strategi dan metode yang Ibu sudah sampaikan kepada saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba ya, Ibu. Bye. Oke, guys, itu saja beberapa ilmu dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian-kalian yang menonton. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.